Shalom manusia Allah yang perkasa. Kita berjumpa kembali dalam suara iman, suara firman Tuhan. Dengan topik utama mengenal Tuhan. Dengan subtopik kali ini adalah memahami kerja kuasa firman Tuhan. Baik, mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu lewat suara firman, suara iman pada saat ini. Roh Kudus membuka pikiran pengertian kami semua, sehingga semua orang mendengar firman-Mu ini, imannya muncul dan bertumbuh, membangun manusia rohani kami semua. Kami buka hati untuk firman-Mu, kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, manusia Allah yang perkasa. Untuk supaya kita bisa boleh bertumbuh dalam kerohanian kita atau manusia roh kita terus dibangun, maka kita harus mengerti satu prinsip dasar bagaimana firman Allah itu bekerja. Memahami hal ini sangat penting karena akan membuat hati kita terbuka untuk menerima firman Tuhan sebagaimana adanya. Memahami kerja kuasa firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ketahui bersama bahwa sejak semula Tuhan Allah melakukan segala sesuatu dengan firman dan rohnya. Hal ini terlihat dari sejak semula ketika Tuhan Allah menyatakan dirinya dalam penciptaan yang disebutkan kepada kita di dalam Kejadian 1 dan 2 secara khusus. Saya bacakan untuk kita semua. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Ayat 3, berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan seterusnya dan seterusnya. Dari pembacaan ini Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, kita mendapati ada dua pribadi Allah yang bekerja dalam mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Yaitu ketika Allah berfirman atau Bapa berfirman, firman-Nya itu bekerja dalam kuat kuasa rohnya yang kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi sangat terlihat jelas ketika Allah hendak melakukan sesuatu atau Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka Allah membuatnya terjadi berdasarkan firman yang Dia ucapkan dan rohnya mewujud nyatakannya. Dengan kalimat sederhananya adalah di poin ini bahwa apa yang Allah inginkan dalam seluruh apa yang Dia kehendaki, maka Allah mewujudkannya dengan firman dan rohnya. Firman dan rohnya. Para kekasih Kristus, ini bukan saja terlihat pada masa penciptaan, tetapi juga terlihat ketika setelah penciptaan. Yaitu ketika Tuhan Allah memelihara seluruh ciptaannya agar berjalan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah terus bekerja melalui firman-Nya untuk membuat segala sesuatu itu bekerja sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Hal ini jelas terlihat kepada kita ketika dikatakan kepada kita di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3 yang berbunyi demikian secara keseluruhan ayat ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia ini adalah firman Tuhan Yesus. Ia adalah Yesus, firman adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Garis bawahi saudaraku dikasih Tuhan di ayat 3 bagian A mengatakan Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi di sini kita mendapati tidak saja Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman dan rohnya bekerja dalam firman yang diucapkan, tetapi juga untuk memelihara kelangsungan seluruh
ciptaan itu agar tetap berjalan sesuai dengan tatanan yang Tuhan kehendaki, maka Allah melakukan hal itu dengan firman-Nya. Allah menopang segala sesuatu itu bekerja sesuai dengan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini jelas terlihat kepada kita bahwa betapa karya kerja Allah itu terwujud melalui firman yang Dia sampaikan, di mana rohnya mewujud nyatakan firman-Nya. Jadi firman roh Allah merupakan satu kesatuan kerja Allah untuk mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa. Yang ketiga, apa yang Allah kerjakan lewat firman dan rohnya juga terlihat di dalam seluruh pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan ketika Ia masih ada di muka bumi ini. Terutama ketika Dia menyembuhkan orang sakit dan melepaskan mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan ketika mereka datang atau dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan itu dengan memerintahkannya dengan kata-kata terhadap baik itu sakit, penyakit, kelemahan maupun terhadap kuasa kegelapan. Jadi kita melihat bahwa saudaraku dikasih Tuhan, di dalam mewujudkan apa yang Allah kehendaki, di dalam mewujudkan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, Dia melakukannya dengan berkata-kata, dengan berfirman. Ketika Dia berkata-kata atau ketika Tuhan berfirman, maka Roh Kudus mewujud nyatakannya. Ini jelas terlihat ketika Tuhan katakan kepada kita di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, Tuhan Yesus berkata demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Garis bawahi saudaraku, firman bagian B mengatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kesimpulan dari poin ini adalah bahwa untuk mengalami kuasa Tuhan atau untuk mengalami apa yang Tuhan firmankan kepada kita, kita hanya bisa memperolehnya dengan mempercayai dan menerima apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, secara khusus di dalam Kristus Yesus. Sebab Allah sudah menyatakannya kepada kita bahwa firman-Nya itu hidup dan berkuasa. Firman-Nya itu aktif bekerja sebagaimana yang telah difirmankannya kepada kita. Ini jelas terlihat kepada kita saudaraku, dikatakan dengan jelas di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-4 saudaraku dikasih Tuhan, ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian dikatakan kepada kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Garis bawahi bagian pertama yang mengatakan sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah hidup dan kuat. Dalam terjemahan teks aslinya firman Allah hidup dan energi. Firman hidup dan berkuasa. Energi adalah kuasa, sumber kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi di sini jelas katakan kepada kita dalam Ibrani 4:12 bahwa firman Allah itu adalah kuasa Allah yang akan melakukan, mengerjakan segala sesuatu Allah yang kehendaki. Di dalam firman Allah itu roh Allah bekerja. Karena firman roh Allah adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam melakukan apa yang Bapa kehendaki. Manusia Allah yang perkasa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kita hari ini menyadarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mengalami apa yang firman Tuhan katakan, kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan di kehidupan kita, keseharian kita, bahkan lebih dari itu untuk membangun manusia rohani kita, membangun kualitas roh kita dengan memiliki kualitasnya Tuhan, maka tidak bisa tidak kita harus
menyadari prinsip dasar ini bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dia sanggup mewujudkan apa yang telah Allah firmankan. Jadi poin ini pada kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penting bagi kita untuk menentukan sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita atau Alkitab yang kita baca. Kita harus memiliki sebuah sikap hati yang terbuka untuk menerima kerja kuasa firman itu. Ketika kita percaya, kita menyebut firman itu tanpa keraguan, maka firman yang memiliki hidup dan kuasa Allah itu, dia akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Prinsip dasar ini para kekasih Kristus harus terus menerus kita ingat dalam hati dan pikiran kita, agar kita tidak pernah meremehkan setiap firman iman, firman kasih karunia, firman yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Sebab ini merupakan rahasia sederhana yang disingkapkan kepada kita. Bagaimana Allah itu membuat yang dia firmankan, yang dia karuniakan, yang dia berikan kepada kita menjadi realita kita alami. Yaitu dengan menerima firman-Nya tanpa keraguan. Firman-Nya itu kita terima dalam hati kita. Dan kita simpan, kita pelihara. Kita biarkan dia menguasai kita, memperbaharui pikiran kita dengan membersihkan pikiran yang salah, membersihkan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Lalu kita terus merenungkannya, firman ini bertumbuh akan menguasai kita dan membawa kita memasuki dimensi apa yang Allah firmankan. Nah, ketika kita memasuki dimensi yang Allah firmankan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengalami kerja kuasa firman Tuhan. Saya tekankan sekali lagi kepada kita, supaya hati kita selalu sadar bahwa Allah itu mewujudkan segala sesuatu yang Dia kehendaki, baik itu di dalam alam semesta atau terhadap apapun, terlebih kepada kita, dengan mewujudkannya melalui firman-Nya dalam kuat kuasa rohnya yang kudus itu. Jadi saudaraku, untuk mengalami apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak bisa tidak. Harus memiliki hati yang sungguh-sungguh terbuka penuh, tanpa argue, tanpa menolak, tanpa mempertanyakan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tetapi kita menerima sepenuhnya apa yang Tuhan katakan kepada kita. Nah, ketika kita memiliki kondisi hati yang demikian, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, maka firman itu aktif bekerja. Aktif bekerja di dalam seluruh hidup kita. Seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jemaat di Tesalonika mengalami apa yang firman Tuhan katakan kepada mereka, atau secara khusus berkenaan dengan karya Allah yang hebat di dalam Kristus yang mengubah, menebus, memperbarui, menjadikan manusia itu manusia ilahi. Jemaat Tesalonika menerimanya firman itu, sehingga firman itu aktif bekerja di dalam diri mereka yang menerima firman itu. Firman itu mengubah hati mereka, mengubah pikiran mereka, mengubah perilaku mereka,
sehingga mereka betul-betul mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Ini lebih dari sekedar mujizat secara lahiriah, karena mujizat pembaharu yang luar biasa adalah terjadinya penciptaan manusia ilahi, kelahiran baru, memiliki hidup dan karakter Allah oleh firman rohnya yang dia firmankan kepada kita secara khusus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita mendapati ketika di dalam perjanjian baru apa yang Allah ingin itu terjadi dalam hidup kita. Dia menyampaikan pernyataan firman-Nya tentang kita yang ada di dalam Kristus. Dan pernyataan itu adalah pernyataan yang sudah jadi, paket yang sudah selesai, paket yang sudah komplit. Seperti salah satu contoh adalah disebutkan kepada kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, saudaraku dikasih Tuhan, ayat yang ke-17, ayat yang tidak asing berbicara kepada kita sampai ke ayat ke-18 bagian A mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Jadi pernyataan firman ini adalah pernyataan apa yang Allah kehendaki yang terjadi dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Dan apa yang Allah kehendaki ini sudah Allah kerjakan. Dan bagi kita umat Tuhan untuk mengalami apa yang Allah kehendaki dalam ayat ini, kita mempercayai, menerima firman itu penuh sebagaimana dikatakan. Dia mengatakan kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Jadi kita mengakui sekarang kita dalam Kristus, kita diciptaan baru. Yang lama-lama sudah berlalu, warisan dari Adam, kejatuhan yang pertama itu sudah berlalu. Dan sesungguhnya atau teksnya lihatlah segala sesuatu sudah menjadi baru. Atau sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita menerima firman ini, Bapak Ibu Saudaraku, firman yang penuh kuasa dan hidup itu membawa kita kepada realita hidup dalam keadaan keberadaan yang baru yang berasal dari Allah ini. Manusia Allah yang perkasa. Kebenaran prinsip dasar ini haruslah kita senantiasa ingat. Sebab ini prinsip dasar ini memberitahu kepada kita bagaimana Allah bekerja mewujudkan apa yang dia kehendaki di dalam kita secara khusus di dalam Kristus. Allah memberikan pernyataan firman-Nya tentang kita di dalam Kristus. Setiap orang yang menerima firman kasih karunia, firman iman ini, firman yang Allah sampaikan tentang kita di dalam Yesus, dengan menerima, mempercayainya, maka dia memasuki dimensi itu. Dia akan memiliki pengenalan akan Allah, memiliki pengetahuan Allah, memiliki link hubungan khusus dengan Allah. Sehingga Allah menjadi real dalam hidupnya, bahkan menjadi kesatuan dengan dirinya. Manusia Allah yang perkasa, mari kita selalu membuka hati kita, selalu terbuka. Tanpa menolak, tanpa argue, tanpa mempertanyakan firman Allah yang sampaikan kepada kita dalam Kristus. Dalam paket yang sudah komplit. Yaitu berisi pernyataan-pernyataan tentang karya Allah yang Allah berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kerja kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selalu menyiapkan hati menerima firman Tuhan penuh tanpa ragu. Maka Bapak Ibu, realita firman Tuhan, realita yang Tuhan firmankan akan menjadi realita yang Bapak Ibu alami setiap saat. Bahkan menjadi keberadaan diri Bapak Ibu Saudara kita semua yang menerima firman Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Amin.